Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Kembali lagi kita dalam acara Cahaya Rohani. Dan saat ini edisi Kristen Protestan. Hari ini kita akan kembali bersama membaca firman Tuhan, kembali merenungkan dan kita akan kembali melihat dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk segala berkat anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ada banyak pertolongan Tuhan yang selalu datang dan tak pernah terlambat. Dan Tuhan, kami menyadari bahwa firman-Mu lah yang selalu menjadi kekuatan serta menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani panggilan hidup kami. Maka Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami agar saat ini dapat menjadi waktu bagi kami untuk mendalami firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami dan dalam keseharian kami dapat menghasilkan buah-buah yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kami serahkan waktu permenungan kami agar dapat terjadi dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, yang akan menjadi dasar permenungan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 3-6. 1 Petrus 2 ayat 3-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sejauh itu pembacaan Alkitab kita, berbahagialah tiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mengambil tema bagi kita bersama, yaitu menjadi saluran berkat. Ibu Bapak Saudara sekalian, tentu kita menyadari dalam kehidupan kita setiap harinya ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita rasakan secara nyata. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang mudah untuk kita sadari hingga hal-hal yang sebenarnya seringkali tidak kita sadari. Saat ini kita pun masih memiliki kehidupan, kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ini pun adalah berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Kita menyadari hidup kita bukan hanya dihidupi hal-hal yang menyenangkan saja. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang menyedihkan hati kita, membuat kita marah atau bahkan kecewa. Tapi toh pada akhirnya kita melihat pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat. Ada banyak hal-hal yang Ia lakukan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Maka dengan lantang kita bisa mengakui diri kita sebagai penerima berkat Tuhan. Nah Ibu Bapak Saudara, tentu ini adalah anugerah yang luar biasa yang kita rasakan bersama. Nah, namun tentu perjalanan iman kita tidak berhenti sampai di kesadaran bahwa kita memang adalah penerima berkat Tuhan. Lewat bacaan Alkitab kita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa ternyata kita betul adalah penerima berkat Tuhan. Tapi identitas kita bukan berhenti di situ. Ada kelanjutan dari identitas kita bahwa kita juga sebenarnya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Ibu Bapak Saudara sekalian, berbicara tentang saluran, tentu kita tahu saluran di banyak aspek kehidupan manusia itu sangat berarti. Saya teringat bahwa suatu kali pernah di rumah saya, saluran pipa talang air itu tersumbat
tersumbat sehingga air yang harusnya turun ke bawah itu menjadi terhalang dan merembes sehingga membasahi plafon rumah. Setelah dicek ternyata ada banyak sampah dedaunan dari pohon-pohon yang membuat saluran tersumbat sehingga gagal untuk mengalirkan air dari atas ke bawah. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, saluran itu seringkali disepelekan, tapi sebenarnya dia punya peran yang sangat penting sebagai media penghantar sesuatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau saluran itu gagal melaksanakan fungsinya, melaksanakan bagiannya, maka akan terjadi suatu masalah yang tentunya tidak diinginkan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ini juga yang menjadi pengingat dan undangan bagi kita untuk juga merenungkan identitas kita sebagai penghantar saluran berkat. Kita sebagai penerima berkat dari Tuhan, ternyata kita juga punya panggilan untuk menyampaikan berkat yang berasal dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan apakah kita sudah benar-benar menjadi saluran berkat dan bagaimana sebenarnya saluran berkat yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan kita. Kita akan melanjutkan permenungan kita setelah yang satu ini. Ibu Bapak Saudara sekalian, melanjutkan permenungan kita tentang identitas kita sebagai saluran berkat. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, melihat bacaan Alkitab kita tadi, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 3 sampai 6, kita disuguhkan suatu ungkapan yang tentunya ini menjadi panggilan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, bahwa Tuhan menyebut kita sebagai batu hidup. Ibu Bapak Saudara sekalian, batu hidup atau dalam bahasa Yunani litoizontes. Ini merujuk kepada batu-batu yang pada zaman itu digunakan untuk membangun suatu bangunan. Dan dalam konteks ini membangun bait Allah. Batu-batu yang digunakan pada zaman dulu tentu berbeda dengan batu bata yang saat ini kita lihat dan dipakai untuk membuat bangunan. Saat ini zaman sudah semakin modern sehingga batu-batu bisa kita pakai karena bentuknya sudah lebih rapih, semuanya sudah lebih sejenis gitu ya Ibu Bapak. Tapi zaman dulu batu-batu itu semuanya perlu diasah dulu, dibentuk dulu, dan semua batu meskipun batu-batu itu bentuknya berbeda-beda, tapi mereka semua kedudukannya sama. Tidak ada batu yang diperlakukan secara spesial, bahwa tiap batu memiliki tugasnya untuk memberikan diri bersama-sama supaya bangunan itu bisa jadi. Nah, Ibu Bapak Saudara, ungkapan batu hidup ini sebenarnya menjadi pengingat bahwa kita juga dipanggil untuk hidup bersama-sama, hidup memberi diri. Untuk apa Ibu Bapak? Untuk menjalani panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Setiap kita adalah bagian di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Dan setiap batu hidup itu memiliki bagiannya masing-masing. Perlu untuk memberikan diri
Supaya apa? Supaya kita bisa berpartisipasi, mendukung, menopang, dan melengkapi yang lain. Kalau kita bayangkan Ibu Bapak Saudara sekalian, bisa nggak ya kita membangun sebuah bangunan itu hanya dengan satu batu? Tentu tidak bisa. Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan atau bahkan ribuan batu untuk membuat suatu bangunan yang kokoh, yang baik, yang dapat kita gunakan bersama. Maka untuk mencapai kehendak Allah itu kita disadarkan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu hadir bersama-sama. Nah Ibu Bapak Saudara, yang kedua selain kita diingatkan bahwa kita adalah batu hidup, kita juga memiliki peran sebagai imamat yang kudus. Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka bersama-sama pergi beribadah itu ke bait Allah. Dan ada ruang khusus yang hanya boleh dimasuki oleh para imam. Jadi ada orang-orang pilihan yang tugasnya sebagai dalam tanda kutip perantara antara umat dengan Allah. Mereka disebut dengan imam. Nah, maka saat kita diingatkan tentang identitas kita sebagai imamat yang kudus, ini adalah identitas kita sebagai perantara yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi perantara antara sesama kita dengan Tuhan kita. Tugas kita bukan hanya sebagai penerima berkat, tapi bagaimana kita juga bisa menghantarkan Kristus kepada sesama kita. Kita sebagai orang percaya dipanggil sebagai imam-imam kecil untuk apa? Untuk menyalurkan berkat, untuk menyalurkan kasih yang berasal dari Tuhan kepada sesama kita. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, ada dua hal yang kembali diingatkan kepada kita tentang panggilan kita, yaitu kita sebagai batu hidup yang di dalamnya kita perlu hidup bersama-sama, bergandengan tangan dengan sesama kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, maka jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Dan yang kedua adalah kita perlu menjadi perantara. Ibu Bapak Saudara, kita itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi kehidupan kita adalah seperti kitab yang terbuka yang orang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan. Dan melalui semua itu sebagai imamat yang kudus, kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sadar bahwa kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, atau bahkan kemampuan yang berbeda. Dan ini seringkali kita menjadi penghambat bagi kita untuk menyatakan firman Tuhan. Banyak sekali orang yang akhirnya enggan untuk menjalani panggilannya sebagai batu hidup dan juga imamat yang kudus. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau dibentuk. Banyak orang gak mau kehilangan kenyamanan yang ada padanya saat ini. Kalau dipikir gampangan hidup sendiri atau gampangan hidup bersama-sama dengan orang lain, sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih mudah hidup sendirian, gak pusing, mikirin hidup sendiri aja. Tapi kita menyadari Bu Bapak, bagaimana kita mau mempersaksikan Kristus kalau kita hanya hidup sendirian. Maka pertama-tama perlu ada kesadaran bahwa ya kita diutus di dunia ini untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kita tidak bisa terus berpaut dengan ego dan juga individualisme yang akhirnya menutup diri kita untuk menjalankan panggilan kita kepada sesama kita. Kesadaran ini perlu tumbuh dalam hidup kita, karena kita toh juga menyadari kita pun membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita. Kita saling membutuhkan. Nah, Ibu Bapak Saudara, setelah yang satu ini kita akan melanjutkan permenungan kita.
Ibu bapak saudara sekalian, kembali melanjutkan permenungan kita tentang tantangan bagi kita untuk menjadi batu hidup, menjadi imamat yang kudus, menjadi saluran berkat. Seringkali kita juga tak bisa bohong bahwa kita takut kehilangan kenyamanan. Kenapa? Karena kita tahu menjadi batu hidup ini bukanlah perkara yang mudah. Kita harus mau ditempa, kita harus mau dibentuk, dan seringkali tempaan dan bentukan dari Allah itu tidak enak, bahkan sakit rasanya. Tapi kita tahu Ibu Bapak bahwa proses itu pada akhirnya akan membawa kita untuk semakin utuh, semakin penuh menjalani panggilan kita. Maka saat kita menjalani suatu dinamika yang rasanya sulit, entah itu bergesekan dengan orang lain, atau mungkin ekspektasi kita tidak bertemu dengan realitas yang muncul saat kita menjalani iman kita, maka kita tidak perlu risau saat kita menghadapi hal-hal semacam itu. Karena kita tahu bahwa setiap hal yang sebenarnya terlihat berat dengan kacamata duniawi, sebenarnya secara imannya itu sungguh-sungguh mendewasakan iman kita dan membentuk kita supaya apa? Supaya kita makin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita makin cocok saat kita mau ditempatkan bersama dengan batu-batu yang lain. Karena kita tahu bahwa mencapai visi misi Allah itu bukan tanggung jawab kita sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama-sama. Ibu bapak saudara, kita juga tahu bahwa ada banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan saat kita menjalani panggilan kita sebagai saluran berkat. Mungkin kita akan dikorbankan dalam bentuk materi, dalam bentuk waktu, dalam bentuk kekuatan, entah itu kekuatan fisik atau juga batin ya. Ada banyak hal, tapi kita tahu Ibu Bapak bahwa semua yang kita korbankan itu bukan hanya untuk menyenangkan manusia, bukan hanya untuk kepuasan pribadi, tapi yang pertama dan utama dan satu-satunya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu kehidupan ini adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Maka tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, menjadi saluran berkat, menjadi pengantar firman Tuhan, menjadi perantara kasih Tuhan kepada sesama, itu tidak selalu memerlukan tindakan yang besar. Tidak selalu membutuhkan pengorbanan dalam bentuk materi yang besar dan fantastis, tidak. Tapi Ibu Bapak, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dalam keluarga kita, kepada orang tua, kepada anak-anak kita. Hanya dengan menjadi sabar, itu juga menjadi bentuk yang nyata sebagai saluran berkat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghadirkan wajah Kristus kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita? Begitu juga saat kita ada di sekolah, dalam pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, sudahkah orang lain melihat kasih Kristus melalui kita? Begitu juga saat kita ada dalam gereja, dalam kehidupan pelayanan, bersama rekan sepelayanan, apakah mereka juga menghadirkan Kristus? Melihat Kristus melalui kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bersosial dengan tetangga kita, dengan orang-orang lain yang kita temui dimanapun dan kapanpun. Sudahkah mereka melihat Kristus itu lewat tindakan dan perkataan kita? Atau jangan-jangan orang malah mengenal Kristus dengan bentuk yang lain yang bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita kenal dan kita ketahui selama ini. Ibu bapak saudara, maka saat kita menghadapi tantangan untuk menjadi saluran berkat, kuncinya cuma satu. Apa itu? Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, bilang, Tuhan saya nggak mampu. Tuhan tolong berikan hati yang mampu untuk mengampuni dan menjadi sabar. Tuhan berikan saya kemampuan supaya saya bisa membantu menolong orang lain. Karena apa? Karena saat kita berjuang hanya dengan kekuatan kita sendiri, maka semua akan menjadi sia-sia. Tapi bersama Tuhan, setiap hal yang kita lakukan, bahkan yang kecil sekalipun, akan menjadi luar biasa di hadapannya. Mari kita bersama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami kembali diingatkan tentang panggilan kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami temui. Kami menyadari bahwa kami bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi kami punya panggilan untuk menyatakan kasih kepada sesama kami. Kami menjadi batu hidup bersama-sama perlu saling menolong untuk menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang yang membutuhkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan tolong agar Engkau yang selalu memampukan kami, Engkau yang menyempurnakan apa yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami ini, sehingga nama Tuhan dapat terus dimuliakan lewat setiap hal yang kami katakan, apa yang kami perbuat, bahkan kami putuskan. Tuhan tolong agar kiranya hanya kerajaan-Mu lah yang bertahta, menguasai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan juga kehidupan kami bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau Tuhan untuk senantiasa dibentuk, diasah, ditempa untuk berpartisipasi menjadi bagian dalam kerajaan Tuhan. Maka Tuhan tolong kiranya Engkau yang berkenan membentuk kehidupan kami menjadi kehidupan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin. Demikian permohonan kita, sampai ketemu di acara Cahaya Rohani episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.